Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Najihatul Faridi SSCMM. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Manajemen Agribisnis Keuangan untuk memenuhi mata kuliah dari Manajemen Agribisnis yang dibimbing oleh Ibu Najihatul Faridi SSCMM. Baiklah, langsung saja kita kepada pemateri yang pertama, yaitu Saudari Petri Slainingsih Sormin. Kepada Saudari Petri, saya persilahkan dengan segala hormat. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Perkenalkan, nama saya Petri Slainingsih Sormin dengan NIM 2003020018. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian manajemen keuangan agribisnis. Manajemen keuangan agribisnis seringkali diartikan sebagai suatu cara atau seni dalam mendapatkan dana atau modal dan menggunakannya, atau seringkali juga disebut dengan pembelanjaan. Nah, secara makro, manajemen keuangan agribisnis itu diartikan sebagai satu kegiatan mengelola penyediaan, pemakaian, dan pengontrolan keuangan di sektor pertanian. Sedangkan secara mikro, manajemen keuangan agribisnis itu diartikan sebagai cara-cara untuk mengatur dan mengelola penyediaan, pemakaian modal, dan pengontrolan modal di dalam suatu perusahaan agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sartika, NIM 200302012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis modal dan pinjaman di dalam manajemen keuangan agribisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal terbagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri yaitu modal yang berasal dari kekayaan atau investasi perseorangan atau pemilik perusahaan. Contoh modal milik sendiri ini seperti gedung dan kendaraan, saham pemilik, laba yang diinvestasikan kembali, dan sebagainya. Modal asing yaitu modal yang berasal dari pihak lain yang biasanya berupa pinjaman. Contohnya yaitu utang dagang, gaji yang belum dibayar, utang pajak, utang jangka panjang, dan sebagainya. Yang kedua, pinjaman. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau kurang dan digunakan apabila kebutuhan akan dana tambahan bersifat sementara. Yang kedua, pinjaman jangka menengah. Biasanya digunakan untuk menyediakan modal dalam waktu 1-5 tahun. Pinjaman seperti ini hampir selalu diamortisasi, artinya dicicil selama jangka waktu pinjaman tersebut. Tujuannya untuk menyediakan sumber modal agribisnis yang memungkinkan pertumbuhan atau modernisasi tanpa memaksa pemilik untuk melepaskan haknya untuk mengendalikan bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kami Senang, NIM 200302002. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, yaitu Winda Sartika. Yang ketiga itu ada pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang mempunyai masa pakai lebih dari 5 tahun umumnya. Pinjaman jangka panjang juga mematok sesuatu seperti suku bunga atau tingkat pengembalian yang akan tetap berlaku untuk seluruh pinjaman. Yang keempat ada modal ekuitas atau tidak dibatasi waktu. Modal ekuitas dapat digunakan untuk keperluan yang sama seperti halnya dana yang dipinjam. Tetapi ada perbedaan penting, yaitu modal ekuitas tidak dapat dibayar kembali. Modal ekuitas bisa diperoleh dengan menanam kembali laba usaha atau dengan meminta para penanam modal agar mau menambah investasinya dalam bisnis. Perkenalkan, nama saya Laura Miranda Silaban dengan NIM 200302019. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pendanaan agribisnis. Sumber pendanaan agribisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu investasi atau penanaman modal oleh pemilik modal. Investasi merupakan suatu kegiatan menanamkan modal dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Yang kedua adalah peminjaman kepada pihak lain.
Adapun faktor penunjang yang mempengaruhi kemampuan agribisnis yaitu anggaran kas dan laporan keuangan proforma. Dan yang ketiga yaitu dana yang berasal dari laba perusahaan dan penyusutan. Laba perusahaan ada dua, yaitu laba ditahan dan dividen. Besar kecil laba ditahan dan dividen diputuskan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS dalam perusahaan, sedangkan penyusutan merupakan salah satu sumber pendanaan internal atau disebut juga dengan internal financing. Perkenalkan, nama saya Sri Armayanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Laura Miranda Silaban. Sumber utama dana agribisnis yaitu kekayaan bersih atau sering juga disebut dengan net worth, perusahaan atau modal sendiri. Alasan terpenting peningkatan sumber daya keuangan adalah untuk memperbesar pendapatan dan laba dengan mengadakan bisnis tambahan. Agribisnis juga membutuhkan kas sebagai modal kerja. Peran manajer mengendalikan operasi usaha atau perusahaan agribisnis agar selalu dapat menghasilkan laba atau keuntungan, membentuk cadangan modal, menentukan jumlah dana yang tersedia untuk digunakan, serta mengembalikan pinjaman kepada pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Akmal. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih faktor-faktor penunjang yang mempengaruhi kemampuan dalam melunasi pinjaman. Yang pertama itu adalah tidak adanya modal yang akan menarik diri dalam masa sulit. Yang dimaksud tidak adanya modal adalah kita tidak mempunyai modal yang nantinya akan membuat diri kita sulit dalam melunasi pinjaman. Yang kedua itu adalah rasio solvensi cukup baik, yang dimana rasio solvensi adalah suatu keuangan dana yang ada di suatu perusahaan yang nantinya akan mempermudah dalam melunasi pinjaman. Yang ketiga itu ada namanya jumlah modal besar, yang dimana dengan adanya jumlah modal yang besar justru dapat membantu kita dalam melunasi pinjaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Zaki Akmal. Aktiva tetap besar. Aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sementara itu, sedangkan pengertian aktiva tetap menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Karakteristik aktiva tetap. 1. Aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. 2. Aset yang dapat disusutkan. 3. Aset yang digunakan dalam operasi bisnis dan memberikan keuntungan finansial jangka panjang. 4. Aset ini tidak diliquid. Contoh aktiva tetap adalah tanah, mesin, bangunan dan fasilitas lainnya, kendaraan, mobil, perusahaan, truk, forklift, dan lain-lain, furnitur, perangkat komputer, alat dan mesin. Risiko dari aktivas yang dibeli kecil, keunggulan dan kemanfaatan yang lebih baik. Risiko diartikan sebagai adanya konsekuensi yang muncul sebagai dampak adanya ketidakpastian, sehingga memunculkan dampak yang merugikan bagi pelaku usaha. Sebaliknya, bila konsekuensi yang memunculkan dampak ini dianggap menguntungkan, maka hal tersebut tidak disebut sebagai risiko. Konsekuensi positif ini lebih dianggap sebagai keuntungan yang diharapkan. Memperkecil risiko kerugian, pebisnis perlu mempersiapkan segala guna
mengantisipasi semua hal yang terjadi di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Sereni. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor bentukan jumlah pinjaman. 1. Laba operasi pada tahun tersebut. Laba operasi adalah pendapatan total dari fungsi bisnis, intinya untuk periode tertentu, belum termasuk pengurangan pungutan pajak. 2. Penyusutan kemampuan bayar 50% dari pengangguran, atau laba operasi dalam penyusutan dengan bunga PPh dengan dividen. PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atas diperoleh dalam satu tertentu pajak. 3. Anggaran kas. Anggaran kas adalah proyeksi atas pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan untuk masa yang akan datang atau DRT. 4. Laporan keuangan atau programa merupakan laba rugi atau neraca untuk mampu menentukan proyeksi laba untuk tentang kondisi keuangan usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Paujan, NIM 203020074. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Berdasarkan tujuannya, rasio keuangan dibagi menjadi 4 metode, yaitu 1. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Yang ketiga, rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek jika perusahaan dilikuidasi. Yang keempat, rasio aktivitas. Cara menghitung rasio aktivitas adalah dengan melihat beberapa aset, kemudian Anda menentukan beberapa tingkat aktivitas pada aktiva pada kegiatan tertentu. Selanjutnya, membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan yaitu dengan mengumpulkan hasil analisis atau perhitungan dan menjadilah suatu kesimpulan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah manajemen keuangan agribisnis merupakan suatu ilmu dan seni dalam mendapatkan dana atau modal. Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang cukup penting sebagai penunjang perekonomian. Salah satu hambatan untuk mengembangkan usaha agribisnis adalah mendapatkan bantuan modal. Salah satu sumber pendapatan bagi usaha agribisnis adalah kredit pinjaman yang berasal dari bank. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.